We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Aji Sudarmo, seorang scuba diver, scuba diving instructor. Nah, Pak, awalnya bagaimana ini dari Surabaya ke Jakarta, lalu menetap atau memilih kehidupan sebagai diver itu sebagai hobi atau pekerjaan, Pak? Silakan, Pak. Dari Surabaya itu tadinya saya di perusahaan Autores Indosat, salah satu perusahaan Autores Indosat dealership yang berada di Surabaya, kantor cabang di Surabaya. Nah, di situ saya mulai mencoba membuka dan mencari-cari kegiatan. Dari situ saya masih ada di Jakarta dan Bali. Nah, itu saya terus nanti aja lah kalau sudah pindah ke Jakarta. Nah, ternyata benar. Kalau doa terkabul, saya ditarik ke kantor pusat di Jakarta. Dan situlah mulai mencari di Jakarta. Oh ya, sudah di Jakarta. Hanya waktu yang masih belum bisa pada saat itu. Waktu masih belum bisa. Nah, pas pada setelah saya pulang dari Lombok ya, sekitar 2009. Saya pulang dari Lombok, di situ saya sudah di Lombok bisa, ternyata di Bali ada. 2010 lah saya mulai mengambil sertifikasi. 2010 itu sudah mulai mengambil sertifikasi dan saya masih bekerja. Dan dari situ berkembang, kok lama-lama lebih mengasihkan. Setelah sekian waktu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Autores dan saya memang sebenarnya saya sudah karyawan tetap, jadi sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pusat, karena memang saya memang langsung dibawa Indosat langsung. Saya mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu, Pak. Apa yang menggoda Anda untuk masuk ke dunia diving, Pak? Tadi ngomong tentang fasilitas dan sebagainya, apakah diving juga mempunyai fasilitas juga seperti? Iya, yang menggoda saya untuk menekuni dunia diving adalah satu tantangan, Pak. Jadi di situ memang yang tantangannya itu banyak sekali. Setelah saya melihat di situ, pertama saya senang melihat kondisi alam ya, kondisi alam, bahwa ya saya bersyukur ya bisa menikmati ciptaan Tuhan yang di darat dan di air. Nah, itu Pak. Yang pertama itu saya bersyukur sekali bisa menikmati itu, melihat yang memang tidak terbayangkan oleh saya bahwa ternyata saya bisa menikmati dan melihat ya dengan cara saya mengikuti pelatihan, saya kursus. Dari situ akhirnya berkembang ya, sampai hari ini. Nah,
Setelah keluar dari perusahaan langsung setiap hari kerjanya di dunia diving, Pak? Betul Pak, jadi setelah saya keluar ya, bukan setiap hari ya, pada saat itu saya berlatih ke mana, ke kolam. Di kolam, terus ada namanya trip perjalanan, ya kalau di Jakarta kebetulan ke Pulau Seribu ya, ke Jakarta ke Pulau Seribu, ya sesekali saya mengunjungi Bali. Nah, saat itu masih masih dalam jarak yang dekat, tidak jauh dulu, terus saya tetap banyak berlatih dan belajar di kolam. Pada saat itu ada waktu, kesempatan, baru pulang. Kurang lebihnya sih seperti Nah, tadi kan Bapak mengatakan yang dekat dulu ya. Nah, Bali termasuk dekat, Pak? ya, kalau untuk saat ini sih mungkin masih bisa dikatakan dekat Bapak ya. Artinya di Jakarta itu kalau kita ingin keluar dari Jakarta, dari zona Jakarta itu ya terbang ke Bali itu sudah paling dekat gitu loh. Kalau kalau yang ke tempat yang lain kan kita mungkin butuh waktu 2 kali flight atau jam penerbangannya harus transit dulu nanti baru, atau ya perjalanan waktu yang sedikit lama. Kalau Bali kan berangkat pagi, paling pagi jam 5 ya, jam 5 flight, terbang jam 7, jam 8 sudah sampai di Bali. Paling jauh mana, Pak, perjalanan atau laut yang paling jauh? Nah, laut yang paling jauh itu eh, yang pernah saya kunjungi, di sini ada Pak Arif juga waktu itu dengan Pak Arif. Saya ke Anambas Pak. Anambas, jadi Anambas itu kan perbatasan Indonesia, sisi luar, apa, terdepan ya, dari terdepan dari pulau pulau Sulawesi ya, apa, pulau ini pulau Sumatera ya, dari pulau Sumatera disebut Anambas, terus ke Sangihe, terus ya ke beberapa pulau pulau terdepan ya, Selayar salah satu. Tapi kalau di laut kan sudah nggak ada perbatasan, Pak. Ya, kalau di laut memang Mau, betul, betul Pak. mau nyebrang sampai sejauh mana kan bisa, Pak. Nggak bisa kembali nanti Pak. Oke, Ya, yang siap. penting basah itu. Yang penting bahasa. Ya, yang penting basah. Apa pentingnya 3 kata ini untuk Anda, Pak? Sebuah kecanduan atau suatu keharusan untuk kesehatan? Silakan. Ya, baik, terima kasih waktunya Pak. Jadi yang penting bahasa ini adalah sebenarnya satu joke ya, satu joke, satu ungkapan yang dirasakan teman-teman diver. Nah, ya, iya nih, saya udah lama nggak basah-basah nih. Nah, itu Pak. Jadi, ayo dibasahin yuk. Nah, akhirnya muncul bahasa-bahasa seperti kata-kata seperti itu. Jadi, ayo basah-basah yuk, ayo basah bareng yuk. Nah, bahasa ini kan ya mungkin maaf kalau bisa yang tidak paham, ih ngomongnya kok basah-basahan sih. Nah, padahal kami di para penyelam sih ya basah-basah itu ya memang basah gitu. Jadi memang nyemplung ke air pasti basah. Nah, ini satu satu apa ya Pak ya? Satu kecanduan lah ya. Kalau rasanya nggak basah itu nggak menggigit mouthpiece, terus menghirup udara yang ada di tangki udara itu rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Itu sih Kecanduan. kecanduannya. Tapi untuk kesehatan, Pak. Ya, kalau untuk kesehatan, ini Pak Boy mungkin juga pernah melihat beberapa beberapa tulisan yang singkat, sederhana, dan mungkin sering dipergunakan. Makan, tidur,
Ya kalau yang goes ya goes terus dikasih repeat. Nah kalau yang kita teman-teman diver ya makan tidur diving repeat, makan tidur diving repeat. Seperti itu Pak. Oke. Saya mulai share foto ya Pak ya. Nanti kalau fotonya belum lengkap saya ini eh, pemandangan dunia yang lain. Oke, Ya. Pak, dilarang kering. Oke, ini di mana Pak? Dan ini kedalaman berapa kira-kira? Baik ini sepertinya ini di Ambon Pak. Itu kan saya di Ambon, waktu di Ambon dan ini adalah satu spot diving favorit juga untuk di Ambon, Purila ya. Di Purila itu memang dia mempunyai kontur fotografi hangover atau ada ya semacam gua-gua kecil yang bisa kita masih masuk, ada hole atau ada lubang-lubang yang memang masih kita bisa melihat cahaya matahari. Nah, di situ saya mencoba untuk mengambil dari angle yang berbeda sehingga saya membuat sesuatu gambar kamera ya ya supaya ya itu tadi jangan dilarang kering. Nah, artinya dilarang kering itu menarik supaya di satu tempat tersebut itu memang bagus dan ya, gambarnya juga ya sangat-sangat ya sangat, apa ya sangat memuaskan hati gitu, Pak. Pak, ini berarti yang di atas ini yang permukaan laut Pak ya? Iya, betul Pak, itu cahaya matahari Pak. Oke. Nah, masuk ke sini gelap Pak? Eh ada beberapa sih Pak ya, memang sedikit tidak gelap ya, sebenarnya tidak gelap. Eh, hanya ada beberapa yang memang kadang tertutup. Kita melihat melihat cahaya matahari sih kalau dalam selam rekreasional batas 15-10 meter itu bahkan 20 di perairan tertentu masih masuk ya cahaya matahari. Nah di situ kita mencoba mengambilnya gambar cahaya. Pernah mengalami kejadian yang misalnya baterainya habis atau bagaimana Pak? Nah itu kalau ini mengingatkan saya kembali bahasanya itu malah bahasa yang kadang-kadang ya Pak, kameranya sudah dibaptis. Itu pernah Pak baterainya habis, kemasukan air, flooded, juga mengalami hal-hal seperti itu ya saya pernah mengalami. Apa yang Anda lakukan Pak? Naik? Untuk kondisi seperti itu ya dengan berat hati Pak ya, dengan berat hati. Pasti dengan rasa, aduh kenapa di dalam air tuh masih sempat terpikirkan, ya tadi kenapa, ya tadi kenapa. Terus Pak, ya sudah begitu naik, selama masih bisa kita apa, recovery si alat tersebut ya kita ganti dengan baterai yang baru. Katanya, oke. Saya ke foto selanjutnya ada. Oke Pak, ini gambar yang menarik sekali. Monster Pak katanya. Ya, bisa ceritakan tentang gambar ini Pak. Ya, ini juga di Ambon Pak ini. Satu pulau di Ambon juga. Dan saya waktu di Ambon. Ya saya melihat pada saat itu saya itu ada yang aneh gitu dalam 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 masker saya pada saat melihat. Ini saya lihat kanan kiri seperti apa. Coba saya ambil gambar. Ada beberapa frame sih memang. Saya mengambil gambar ini ada beberapa frame gitu loh. Jadi
sekilas kok saya lihat menarik juga ya, udah deh saya ambil aja. Nah, terus sambil teringat baca-baca, wah ini seperti monster juga. Nah, disitulah saya coba tampilkan bahwa dengan angle yang berbeda itu kita bisa melihat bahwa apa sih yang ada di ya, bawah air yang bisa kita ekspresikan. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, Pak, eh, pernah merasakan rasa takut, Pak, di dalam laut yang luas begitu melihat dunia lain ya, yang begitu luas dan Anda kan berarti menjadi makhluk kecil di dalamnya, Pak. Iya, betul sekali ya, bahwa kalau rasa takut itu eh, ya sebagai manusia itu kan tetap tetap ada, Pak. Sebagai manusia tetap ada karena kita masuk di alam yang memang bukan tempat tempat kita hidup. Jadi saya mencoba untuk mengatasi hal tersebut. Ya kan? Tidak ada orang yang tidak takut, semua pasti takut karena kita tidak hidup di alamnya. Gitu. Di situ kita coba saya berlatih untuk mengurangi dan meminimalkan seminimal mungkin rasa itu. Karena kembali lagi, ya ini bukan alam saya untuk hidup dan saya hanya di waktu menyelam tidak lebih dari 1 jam. Jadi apapun ya saya harus melakukan sesuatu safety buat diri saya sendiri dan driver saya di sekeliling saya. Oke, selanjutnya Pak ya. Nah ini Pak, Bapak mengatakan ini hole in another world. Bisa ceritakan ini Pak, sumur atau apa? Iya Pak, ini uh, di Bunaken ya. Jadi sebenarnya bukan sumur Pak, tetap tetap di perairan terbuka, di laut. Nah, ketika saya mencoba mengambil gambarnya ini, kok ada semacam satu lubang atau cahaya yang ya sifatnya seperti hole tadi. Gitu, Pak. Ya, saya hanya mengambil dari angle bahwa ini ya saya masuknya juga dari lubang di atas itu tadi Pak, lubang di atas, terus ternyata di sampingnya terbuka. Nah, di situ saya mencoba untuk mengambil gambar tersebut. Sehingga saya kasih title hole. Nah Pak, apakah pernah mengalami atau melihat pusaran air di dalam Pak? Sampai saat ini pusaran air itu ya kalau bisa jangan Pak, belum pernah saya gitu loh. Tapi kalau bias-biasnya sih pernah Pak. Kalau bias-biasnya pernah, ya kan. Tentu saja kalau biasnya saya pernah. Tapi kalau melihatnya ya hanya sedikit lah. Seperti itu Pak. Biasnya itu efeknya Pak? Betul, betul efeknya Pak, efeknya. Jadi efeknya saya itu saya merasakan Labuan Bajo di Komodo Pak. Apa yang Anda rasakan? Terdampar? Ya, saya tadinya dengan beberapa teman lah pantai. Ketika saya akan mendekati satu tempat ya, kok perasaan saya ini sudah mau naik kok nggak naik-naik gitu loh. Kok saya seperti tertarik gitu loh. Ini ada apa? Oh ternyata memang benar ada bias bias pusaran air. Jadi apa yang dinamakan down current. Nah itu Pak di dalam diving itu ada
pusaran. Nah, pusaran ini saya merasakan waktu dia buat baju, dan saya eh, kembali lagi menggunakan pengetahuan ya, bahwa kalau arus atau segala sesuatu yang karet tadi mencoba merapat ke permukaan atau merapat ke karang. Nah, di situ ya seperti militer Pak. Saya mencoba untuk merangkak, merangkak ya, untuk menghindari hal-hal yang di luar kemampuan. Dan itu berlangsung berapa lama, Pak? Saya ngalamin hampir sekitar 30, ya 15-30 menit lah Pak. Ya lumayan juga sih. Wah ya lama ya, Pak ya. Cukup lama. Oke. Next, Pak. Iya Pak. Ini apakah terumbu karang? Iya, ini adalah biota laut ya, jadi apa, soft coral ya Pak ya. Jadi yang dinamakan soft coral ada sendiri, terumbu karang ya ada sendiri Pak. Jadi ini adalah jenis satu tumbuhan laut yang disebut Oh, ini red coral ya, Pak? ya red gorgonia. Oke. Berapa meter ini, Pak? Eh, saya ini gambar di jangan ini ya kalau nggak salah, ini ada sekitar di 15 meter Pak, di kedalaman 15 meter. Saya mendapatkan gambar gambar apa red gorgonia. Ini kan yang biasanya ya bukan biasanya, zaman dulu dibuat perhiasan, betul nggak? Nah ini Pak, kalau perhiasan bukan sih Pak, apa gelang akar itu. Ya, akar baharu Ya, ya. akar bahar ya. Akar bahar ya, ya. Akar Ya. bahar ya. Gelang Oke. akar. Betul ya, macam ini, jenis ini yang dipakai kan? Ya, jenis-jenis seperti ini Pak. Loh, kalau yang hitam lebih pendek Pak ya. Kalau yang hitam sebenarnya juga nggak pendek Pak, karena Nggak, maksudnya kedalamannya itu lebih pendek atau sama saja. sama saja sih Pak, sama saja. Dan ini masih banyak Pak di lautan Pak. Iya, jadi untuk jenis-jenis gorgonia ini biasanya tumbuh besar itu di daerah-daerah yang berarus Pak. Jadi kita bisa mengetahui bahwa jenis-jenis gorgonia, sifen, tumbuhan-tumbuhan itu yang mendekati dengan arus itu akan lebih besar ketimbang mereka tumbuh di daerah yang tidak berarus. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya itu salah satu bentuk ciri kalau untuk mengetahui bahwa gorgonia ini besar, berarti di sini ada arus yang sangat besar, sering terjadi arus. Nah, di situ akan lihat bahwa biota laut ini hidup dan berkembang. Ini nanti saya akan edit Pak. Ini menjadi perhiasan Pak kalau di kerajaan-kerajaan Cina zaman dulu Pak. Ya, dan saya pernah melihat pameran salah satu pameran di museum lah, dan semua mahkota mahkota, kalung, dan ini anting-anting yang di telinga itu zaman kerajaan Cina itu semua ada akar bahar merah Pak. Kalau yang hitam mereka malah nggak pakai. Ya, ya. Ya, kalau untuk gorgonia ini kan ada beberapa jenis ya Pak ya. kebetulan yang menarik saya kayaknya yang berwarna merah ini. Jadi ini merah bukan ya satu karena pengaruh dari pencahayaan, dan memang
dia berwarna merah, Pak. Jadi bukan kan ada yang berwarna kuning, bahkan ada yang berwarna ungu pun juga ada, Pak. Oh, ungu ada, saya belum Ada. lihat malah. Iya, Saya taunya ya merah sama hitam itu. iya, iya. Kalau hitam itu eh mungkin karena ada proses apa ya, bakar atau apa ya, saya juga kurang kurang paham, Pak, yang dipergunakan untuk akar-bakar. Tapi kalau yang saya lihat di dalam laut sendiri ya seperti itu, merah, terus agak sedikit pink, dan jenis-jenis kemudian yang sifen yang warna ungu, warna pink itu pun juga ada, Pak. Oh, wah cantik ya. Saya baru tahu itu kalau ada yang pink. Oh, kalau hitam malah nggak ada, Pak ya? Hitam itu malah nggak ada, Pak. Sebenarnya kalau di laut warnanya hitam malah nggak ada. Mungkin Oh, karena nggak ada nah. proses-proses yang lain. Oh, lalu zaman-zaman kita waktu masih muda kan banyak itu Pak yang pakai gelang akar bahar hitam gitu kan. Nah, itu Pak yang sampai hari ini pun juga untuk akar bahar warnanya hitam itu ya saya sendiri masih belum paham bagaimana proses menghitamkan akar bahar, sedangkan tumbuhan di laut. Terima kasih ada ya mungkin yang hitam lebih dangkal ya, lebih ke atas permukaan ya. Kalau yang hitam ya Pak. Kalau yang berwarna seperti ini kan dia lebih kedalaman, juga proses untuk mengambilnya pun juga agak sulit. Nah, ini juga ada beberapa teman yang ada beberapa yang berkata itu bahwa ada yang beda makhluk juga, gitu, Pak. Beda apa? Beda makhluk, beda kehidupan, jenis-jenis akar baharnya. Oh, oke. Yes-nya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ini. Bapak menulis 100% fresh water. Ini di mana dan kok bisa fresh water? Ya. Nah, ini Pak, ini ini ya saya di Jawa Timur ini Pak, di satu daerah di Jawa Timur. Jadi ini kebetulan saya memang menyelam di air tawar. Jadi pada saat tenggorokan saya haus pun kadang-kadang ya karena ini air tawar, ya fresh water ya sedikit-sedikit lah untuk menghilangkan supaya nggak kering tenggorokannya Pak. Oh, tapi ini laut, Pak? Bukan Pak, ini semacam apa ya? Ada satu tempat yang mengeluarkan air yang begitu banyak, dan ya akhirnya oleh masyarakat setempat dibuat semacam bendungan atau waduk gitu, dan ya cukup luas juga sih. Gitu. Nah, airnya kan bisa dialirkan ke perairan setempat, ke sawah. Sekelilingnya kan ada sawah juga. Dan ini debitnya tinggi sekali. Gitu. Saya pikir ini laut tapi ada satu daerah yang tidak asin gitu. Kalau laut yang tidak asin itu ada Pak di Kalimantan Timur, namanya Pelabuhan Cermin, jadi hidup. Ada namanya Danau Dua Rasa. Nah, di situ saya sempat menyelam di sana juga. Saya tinggal di sana di Danau Dua Rasa. Ya memang berbatasan antara yang sebelah tawar, yang sebelah air asin, Pak. Oh, Ada di Kalimantan, Pak. oh ada di Kalimantan. Iya. Oke, Pak. Kata Anda Salvador Dali, Pak. Silakan dijelaskan. Iya, ya. Aduh.
Ya, ini foto terakhir saya mengambil Salvador Dali. Jadi Salvador Dali kan memang konturnya itu hampir sama dengan lukisannya Salvador Dali. Dan apa, Salvador Dali ini adalah sekarang sudah hilang. Pada saat itu sempat arus yang sangat kuat sehingga dia jatuh ke kedalaman tertentu yang sudah tidak bisa kembalikan lagi ke asalnya, Pak. Jadi ini adalah foto terakhir saya mendapatkan Salvador Dali. Setelah itu, setelah ya sudah tidak ada lagi yang mengabadikan Salvador Dali. Kalau Salvador Dali yang lain sih memang masih ada beberapa. Nah, ini di mana, Pak? Ini di Bolsel, Pak, Bolang Mongondo Selatan. Di mana itu? Di arah Sulawesi, Pak, di Manado. Perjalanan masih sekitar 6 jam ke arah Bolsel, Bolang Mongondo Selatan, Sulawesi Nah, Utara. ini kecil atau besar, Pak? Ini tuh waktu saya ambil besar sekali, Pak. Memang besar dia. Oh, memang besar. Memang besar, Pak. 5 meter gitu? Hampir ya. Ya nggak sampai, Pak. Sekitar 3,5 meteran lah. 3,5 meter. Oh, berarti manusia cuma setengahnya ini? Apa sepertiganya ini, Pak? Ya, sepertiganya lah, Pak. Sepertiganya lah, Pak. Ya. Oh, memang besar. Memang besar. Oh, saya pikir kecil. Makanya dari tadi Bapak mengatakan setelah itu hilang dan sebagainya loh. Kalau kecil hilang itu kan sudah biasa gitu. Sudah biasa, ya. Dia makanya hilang itu tidak berada pada posisinya karena ada satu kondisi alam yang sehingga Salvador Dali ini berpindah tempat, coba. Oke. Oh, berarti ini diameternya sekitar 3 meter. 3 meter ya, Pak? Tingginya, Pak. Tingginya itu Tingginya? Ya, hampir 2 meter lah, hampir 2,5 meter. Oke. Nah, ini Pak, silakan. Ini sangat cantik sekali. Ini saya mengambilnya di Labuan Bajo, Pak, Komodo. Ya, itu tadi saya mencoba untuk mengabadikan keindahan bawah laut yang ya tadi saya bilang ada warna pink, ada warna merah, ya ada beberapa warna, di atas juga ada beberapa. Ya, sebagai bentuk kebesaran ikan berkumpul sepuling dari ikan yang besar, kecil. Nah, Pak, Ya. Yang putih ini kan permukaan laut, Pak ya? Betul, iya, Pak. Nah, kita kalau masuk ke dalam, itu permukaan lautnya menjadi kecil gitu, Pak, atau bagaimana? Apa ini menjadi ini masuk turun ke suatu lubang atau bagaimana? Ya, ini kan kebetulan sifat topografinya itu ada semacam celah ya, ada 2 dinding gitu. Ada 2 dinding. Nah, saya mencoba untuk mengambil angle-nya sedikit agak dari bawah ya, dari low angle, sehingga saya ke atas. Nah, di atas itu kan masih terlihat cahaya matahari. Nah, di situ saya mencoba untuk mengambil gambarnya di situ. Oke, berarti ini memang masuk ke satu celah ya? Ya, ada celah, Pak. Oke, ini Pak yang terakhir ini juga wow banget ini. Bentuknya padat seperti bola atau bongkahan dengan ukuran bervariasi.
permukaan karang halus dan padat, ukuran dapat mencapai tinggi dan lebar beberapa meter. Ini apa, Pak? Bukit atau apa? Ini Pak yang disebut dengan koral ya, koral yang masif Pak. Itu saya di Kepulauan Bangka, nah itu ada satu sebutan apa ya? Ada sebutan di Pulau Bangka itu ini di Bangka Belitung ya. Jadi memang banyak sekali bongkahan-bongkahan apa ya, koral-koral masif yang besar-besar sekali Pak. Sebenarnya Pak Sutoyo pernah cerita kapal-kapal Tiongkok yang karam dan terdampar itu ya karena mungkin pada saat itu navigasi masih secanggih sekarang, ya mereka menabrak bongkahan-bongkahan seperti itu, koral-koral yang besar seperti ini. Sehingga kapal pada saat itu kan mungkin belum banyak kapal besi ya Pak ya, kapal kayu berjalan dan terjadi insiden, sehingga banyaklah temukan harta karun. Ngobrol tentang harta karun dan kapal tenggelam ini, apakah Bapak pernah menemukan dengan tanpa tidak sengaja dan sebagainya? Iya, kalau untuk harta karun kan memang ada salah satu lembaga yang menaungi dan itu ya Pak ya. Kalau kalau itu sih mungkin kita hanya bisa melihat tunjukkan saja, tapi kalau untuk ketemu dengan sengaja sudah rasanya mustahil karena memang itu ada keilmuannya sendiri yaitu di marine archaeology. Kemudian mereka mempunyai kata-kata. Tapi pernah Pak masuk ke kapal yang tenggelam, Pak? Kalau kapal yang tenggelam mungkin beberapa sih pernah sih Pak, cuman ya tidak sampai terlalu mendetail ya karena memang sifatnya hanya untuk melihat kondisi kapal ini seperti apa itu aja sih dari dalam, melihat dari sisi luarnya. Ketika kita bisa masuk ya masuk, kalau kita nggak bisa masuk ya kita nggak bisa masuk. Oke. Wow. Nah ini yang masuk semua ini para scuba diver ini Pak. Ya teman-teman ya gitu. mereka itu ya itu tadi Pak, teman-teman yang penting basah. Harus di interview satu persatu ini Pak, pasti pengalamannya menarik sekali. Pak, dari perjalanan 2001 ya? 2011 Pak. 2011 ya, 2011 sampai sekarang apa yang tidak bisa dilupakan dalam perjalanan itu Pak? Perjalanan diving itu Pak? Iya, ya pertama sih tetap Pak, rasa bersyukur bisa menikmati ciptaan Tuhan itu aja sih Pak, itu satu yang pertama. Yang kedua adalah saya secara pribadi bisa mengenal lebih jauh. Setiap daerah punya kontur yang berbeda, punya topografi yang berbeda, punya segala sesuatu yang memang berbeda. Sehingga kalau bahasanya kalau mau di-compare itu semua mempunyai karakteristik masing-masing. Itu yang menarik ya. Selebihnya adalah ikut merasa senang ketika kita perjalanan dengan teman-teman yang ya boleh dibilang tertawa, senangnya itu bareng-bareng menikmati alam ciptaan. Oke, terima kasih Pak Haji atas waktunya, atas sharingnya tentang pengalaman yang
Luar biasa ini. Kapan-kapan kita harus diving bareng, Pak. Boleh Pak. Iya. Harus basah-basah Ya, bareng. harus basah bareng. Oke, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Selamat Terima kasih siang. Pak Sitoyo. Ya, atas makasih. undangannya. Terima kasih teman-teman.